Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita tafsir surat Yunus. Terakhir kita sampai ayat 54. Kemudian sekarang kita lanjutkan ayat 55. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ala, ketahuilah. Kita terjemah lafziyah dulu, berlatih, karena target minimal kita itu mengetahui kosakata Al-Quran, itu target minimal, sehingga baca Al-Quran lebih bermakna. Ala, ketahuilah, inna, sesungguhnya, lillahi, milik Allah, ma, apa, fis samawati, yang di langit, wal ardi, dan bumi. Ala, ketahuilah, inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah, hakun, hak, benar. Walakinna aktsarahum, tetapi kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Para jamaah rahimakumullah, di sini Allah menyebutnya dengan ala, ketahuilah. Kalau di dalam ungkapan kita ada kata kejutnya. Jadi sebelum menyampaikan satu statement, ada kata yang menjadikan kita terperanjat. Ada apa? Akan begitu. Nah, di dalam bahasa Arab, ala, ketahuilah, artinya kita mesti memperhatikan secara tersendiri. Inna lillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ada apa ente mau menebus dengan emas sepenuh bumi, kekayaan sepenuh bumi? Wong apa yang ada di bumi dan di langit itu milik Allah kok. Gak ada gunanya tebusan. Syekh As-Sa'di mengatakan, ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi yahkumu fihim bihukmihi ad-dini wal qadari wa sayahkumu fihi bihukmi al-jazai. Allah lah yang memutuskan terkait dengan hukum syar'i dan hukum qadari. Hukum syar'i, penetapan syariat. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memilikinya, sehingga apa yang maslahat dan mana yang mudarat Allah yang paling tahu. Maka Allah lah satu-satunya zat yang memutuskan hukum syar'i. Ini diperintahkan, ini dilarang, ini diperbolehkan, ini tidak. Juga hukum qadari. Hukum qadari itu dalam bahasa kita hukum kausalitas. Adanya sebab dan akibat, Allah sepenuhnya yang menentukan. Gak ada orang yang bisa berlepas dari hukum qadari. Allah menetapkan yang namanya lapar butuh makan. Allah menetapkan yang namanya haus butuh minum. Allah menetapkan yang namanya capek butuh istirahat. Allah menetapkan orang itu tumbuhnya berangsur-angsur, dari bayi kemudian ke bocah, ke dewasa, kemudian ke tua, dikembalikan lagi seperti anak kecil.
Itu ketetapan Allah yang sifatnya qadari. Matahari memberi panas, kemudian hujan menjadikan basah menyirami bumi. Ini ketetapan Allah yang sifatnya qadari. Allah memutuskan sepenuhnya, nggak ada yang bisa terbebas darinya. Sampai orang kafir yang nyata-nyata memusuhi Allah, mengambil posisi menentang Allah, nggak bisa berlepas dari hukum Allah yang qadari. Mana ada orang kafir rasanya nggak mau menyembah Allah, kemudian keputusan Allah yang qadari saya pun mau berlepas. Kemudian dia kalau lapar nggak makan, kalau haus nggak minum, nggak bisa. Jadi orang kafir pun tunduk kepada Allah, tetapi tunduknya kohron, tunduknya karhan. Adapun orang mukmin tunduknya tau'an. Bukan saja secara qadari tunduk, tetapi juga secara syar'i tunduk. Maka orang mukmin tunduknya kepada Allah tau'an. Orang kafir tunduk juga kepada Allah, tapi karhan, karena tunduk secara hukum qadari. Dan nantinya Allah akan menetapkan hukum jazai di dunia syar'i dan qadari. Nanti pada hari kiamat Allah yang menentukan hukum jazai, ketetapan yang sifatnya balasan. Siapa yang ditetapkan dengan pahala-pahala sekian masuk surga, derajatnya derajat keberapa, siapa yang diberi dosa dengan level-level sekian, mana yang nyungsep di neraka, mana yang lebih ringan, dan seterusnya. Allah mutlak memutuskan sepenuhnya. Jadi Allah yang memiliki langit dan bumi. Ada apa mau menebus emas sepenuh bumi? Allah enggak butuh. Allah enggak butuh. Allah zat yang maha kaya. Makanya dari sini sesungguhnya kita mendapatkan tadabbur, kita beribadah kepada Allah sesungguhnya untuk kepentingan kemaslahatan diri kita. Karena Allah tidak akan menjadi lebih kaya, lebih mulia, lebih agung dengan kita taat, dan Allah tidak akan menjadi lebih rendah, lebih berkurang kekayaannya dengan adanya kemaksiatan orang. Tidak. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, seandainya seluruh manusia dan jin meminta kepada Allah dengan permintaan apapun yang mereka minta, bukan manusia saja, manusia dan jin meminta apapun yang mereka minta, dan Allah memenuhinya, maka itu ibaratnya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Berapa air yang terbawa oleh jarum? Ya nggak usah ditanya. Masa air yang terbawa oleh jarum dibandingkan dengan air yang ada di laut? Kemudian, wah ini Allah memutuskan hukum jazai, tak tebus dengan uang sepenuh langit. Allah nggak butuh. Allah nyatakan bermanfaat ketika masih di dunia. Keluarkan ketika masih di dunia. Ada. Kemudian yang berikutnya, ala, pengulangan ala 2 kali. Ala yang pertama untuk menyatakan Allah berkuasa, merajai, memiliki secara mutlak apa yang ada di langit dan bumi. Ala yang kedua, sesuatu yang lain. Ketahuilah, ala inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu hak. Sesungguhnya janji Allah itu hak. Yang selama ini manusia di dunia mempertanyakan, enggak percaya. Kalau kita kembali ke ayat yang sebelumnya, mereka meledek Nabi, mana ancaman siksa. Kemudian ngiming-ngimingi surga. Mereka meledek, tidak percaya. Maka Allah tegaskan, ala,
Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu hak. Sebenarnya sangat kita bisa rasakan ketika kita memahami penggalan kalimat yang pertama, bahwasanya Allah yang berkuasa mutlak pada langit dan bumi, pada 3 hukum, hukum syar'i, hukum qadari, dan hukum jazai. Maka kemudian Allah berfirman janjinya itu hak, maka kita bisa sangat menerima. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Falidzalika, ini kata Sa'di, falidzalika la yasta'idduna liliqa'illah, karena kebanyakan mereka tidak mengetahui, maka mereka tidak mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Bal rubbama lam yu'minu bihi, dan barangkali tidak mempercayainya. Artinya tahu tapi tidak mempercayai. Wa qad tawatarat alaihil adillah al-qat'iyyah, padahal terlalu banyak bukti-bukti, terlalu banyak burhan-burhan, dalil-dalil, baik secara nakli Al-Quran, hadis, ataupun akli secara akal. Akal yang sehat pasti sampai pada kesimpulan ini alam semesta ada yang menciptakan. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Orang dengan fitrahnya merasakan ada zat yang besar, itu secara fitrahnya ada zat yang besar. Kemudian Al-Quran menuntunnya. Nabi diturunkan setiap zaman, nggak ada zaman kosong dari Nabi, dan setiap zaman itu sendiri ada kabilah-kabilah, kaum-kaum, nggak ada yang kosong Nabi. Jadi secara fitrah merasakan ada zat yang besar, kemudian dituntun oleh Al-Quran, dituntun oleh Nabi setiap zaman, sehingga dalil akal sampai bahwasanya ada Tuhan yang berkuasa yang di luar jangkauannya. Tetapi tidak dibarengi dengan zahirnya, sehingga perilakunya menunjukkan penentangan kepada Allah, tidak diikuti. Artinya apa? Tahu tetapi tidak mau beriman. Makanya tidak mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Makanya terjadi di akhirat demikian, delongso, sehingga mereka hanya satu keinginan, sekiranya punya kekayaan sepenuh bumi akan ditebus. Delongso, tidak mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Adapun kita insya Allah bitaufik minallah, kenapa mau datang sholat maghrib berjamaah? Bukan sekedar sholat tapi mau berjamaah. Kemudian setelah sholat kenapa tidak langsung bubar, mau duduk mudzakarah ilmu? Karena kita sadar Allah lah yang memiliki langit dan bumi, sehingga yang memutuskan 3 hukum secara mutlak, syar'i, qadari, dan jazai. Maka kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Kita tidak mau seperti yang diceritakan di dalam ayat 54 ini, sekiranya punya emas sepenuh bumi, kain sepenuh bumi akan aku tebus. Enggak, dia sekarang saatnya. Keluarkan. Itu yang Allah nyatakan diterima. Di akhirat tidak diterima. Kalau di dalam tafsir Al-Wasit ya tambahan sedikit. Ala inna wa'dallahi haq, ketahuilah sesungguhnya janji Allah itu hak. Ai ala inna kullama wa'adallahu bihi an-nas min thawabi wa iqabi wa hirihima thabitun thubutan la raiba fi wa waqi'un bukan la mahisa anhu. Ketahuilah bahwasanya Allah, apa yang Allah janjikan, apa yang Allah janjikan kepada manusia berupa pahala atas suatu kebaikan dan berupa dosa atas suatu kemungkaran, kemaksiatan, itu perkara yang sabit, yang tetap, tidak diragukan lagi,
Dan Allah menegaskan dengan Allah. Bagaimana kita tidak percaya, sementara sebelumnya Allah juga mengatakan Allah berkuasa sepenuhnya pada langit dan bumi. Maka nggak mungkin lari, nggak percaya adanya pembalasan, nggak mungkin. Kalimatnya sedemikian rupa. Kemudian ada tafsir yang sangat bagus sekali, la ya'lamun. Mentafsirkan la ya'lamun di dalam tafsir Al-Wasit, walakin aktsarahum la ya'lamun, ay walakin aktsara haula'in nas alladzina ba'athta ilaihim ya Muhammad la ya'lamuna ma ji'ta bihi ilman nafi'an li su'i istidadihim wa du'fi uqulihim. Orang-orang yang kamu diutus ke sana, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang manusia yang kamu diutus ke sana, kebanyakan mereka tidak mengetahui apa yang kamu bawa itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Kebanyakan mereka tidak mengetahui apa yang kamu bawa itu sesuatu yang bermanfaat, karena buruknya mereka mempersiapkan diri mereka, buruknya mereka di dalam membawa kejiwaan mereka. Sehingga bukti yang sangat gamblang tidak menghantarkan kepada rasa bahwa yang Nabi bawa ini bermanfaat untuk kehidupan nantinya. Mereka nggak sampai ke sana, sehingga terus melakukan permusuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para jamaah, kita seringkali menyampaikan bahwasanya Nabi diutus dengan 2 poin, tazkiyah dan ta'lim. Seringkali kita sampaikan, Nabi diutus dengan 2 poin, dengan 2 hal, tazkiyah dan ta'lim. Dan tazkiyah selalu yang disebutkan pertama, ta'lim berikutnya. Kenapa? Ta'lim itu bahasa kita jejelin ilmu apapun, bidang apapun, disiplin bidang apapun, dijejelin ilmu. Nah, sebelum jejelin ilmu, tazkiyah dulu, disehatkan jiwanya sehingga memiliki keimanan yang hebat, hati yang bersih, ketakwaan yang kuat. Maka ketika tazkiyahnya bagus, ilmu dijejelin kayak apapun, dia ketika tumbuh sebagai orang terkenal dengan keilmuan yang dibidanginya, nggak menjadi-jadi, nggak sombong, nggak korupsi, nggak dolim, nggak semena-mena, nggak sekarepe dewe. Soalnya ilmunya ini dibangun di atas tazkiyah. Ada orang pinter sekali tapi malah minterin orang lain, pinter sekali dan terkenal luar biasa tapi korupsi, semena-mena, berbuat kezoliman tetapi watados, kelihatannya gak ada dosa, wajah tanpa dosa itu ya. Ya karena keilmuannya, kepinterannya tidak dibangun di atas tazkiyah. Maka Nabi diutus, dakwahnya mengandung 2 hal, tazkiyah dan ta'lim. Tazkiyah dulu baru ta'lim. Silakan dibuka Al-Quran, ketika berbicara tentang risalah Nabi, maka tazkiyah dulu baru ta'lim. Tazkiyah ta'lim, bukan ta'lim tazkiyah, tapi tazkiyah ta'lim. Ya ini di sini disebutkan walakin aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui apa yang kamu bawa itu bermanfaat untuk kehidupan nantinya. Meskipun bukti-bukti sedemikian banyak dijumpainya, mukjizat tidak kurang-kurangnya, tapi tetap tidak beriman. Sehingga yang kamu bawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa nyata-nyata bermanfaat, tidak diambilnya. Kurangnya atau tidak tepatnya mempersiapkan kejiwaan mereka.
Makanya kan Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan Allah menyampaikan statement ini didahului dengan 8 sumpah sebelumnya. Jadi Allah tidak ujuk-ujuk berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Enggak. Tetapi didahului dengan sumpah-sumpah. Wasyamsi wadhuhaha, sudah 2 itu. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Apa lagi? Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha falhama fujuraha wa taqwaha, baru qad aflaha man zakkaha. Nah, jadi ini tafsir Al-Wasit yang dimaksud walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui apa yang kamu bawa itu bermanfaat, tidak mengetahui.